Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat tentang gembala yang baik. Nah, saya membahas tentang bayang-bayang maut.
Tapi saat ini saya membahas di bagian B dari ayatnya yang keempat. Namun saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, bagian B inilah yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Apakah itu gada dan tongkat? Nah, Bapak Ibu Saudara, gada itu merupakan satu senjata yang dipakai oleh gembala untuk menghalau binatang buas ataupun perampok yang dapat mengancam keselamatan domba-dombanya. Lalu tongkat itu juga dipakai oleh gembala. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ilustrasi gambar seorang gembala, maka melihat ada tongkat yang ujungnya itu melengkung. Dan itu dipakai untuk mengarahkan domba-dombanya supaya tetap berjalan di jalan yang benar, di jalan yang seharusnya mereka lalui supaya tidak terjerumus atau supaya mereka tidak tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud mengumpamakan dirinya adalah seekor domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan. Dan menurut pengalamannya sebagai gembala, dia tahu benar bahwa Allah menuntunnya seperti seorang gembala yang baik, yang penuh dengan tanggung jawab dan kasih kepada domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, di mana satu keadaan yang dialami oleh setiap manusia, satu fase dalam kehidupan manusia, di mana kondisi yang penuh dengan kesusahan, ya, gelap, penderitaan, dan seterusnya. Tetapi kita tidak perlu takut bahaya karena Dia adalah gembala kita yang baik. Dia menggunakan gadanya, gada yang dipakai untuk menghalau segala bahaya yang ada di hadapan kita. Dalam kegelapan tentu kita tidak dapat menembus, ya, pandangan kita tidak dapat menembus ke depan. Kita hanya dapat mengandalkan sepenuhnya tuntunan gembala itu buat kita. Nah, seringkali juga di dalam lembah kekelaman kita tidak dapat melihat bahaya yang ada di hadapan kita. Seringkali dengan tiba-tiba hal itu muncul di hadapan kita. Tetapi kita perlu mengimani bahwa Dia adalah gembala kita yang baik, maka ada pembelaan dari Tuhan. Ya, Dia tidak pernah terlambat, Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Ya, apa yang Dia lakukan itu tepat pada waktunya, dan Dia akan menyertai kita. Itu tanda penyertaan Tuhan, ya, untuk supaya kita tetap berjalan dalam situasi yang baik. Ya, kita dapat tetap berjalan meskipun ya kondisinya tidak baik, tetapi kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan akan dinyatakan buat kita. Demikian juga Tuhan menggunakan tongkatnya, ya, untuk menuntun kita. Ada kalanya ketika ada dalam lembah kekelaman, seseorang itu akan merasa kalut, ya, seseorang biasanya akan merasa sendiri, akan melakukan hal-hal yang impulsif yang ya mereka seringkali atau kita memutuskan hal-hal yang tidak kita pikirkan bagaimana dampaknya buat kita. Ya, seringkali kita melakukan tanpa berpikir terlebih dahulu karena keadaan kita kalut, ya, dalam situasi lembah kekelaman itu. Dan bisa saja kita menjadi terjerumus, tetapi tongkat Tuhan itu akan menuntun kita, ya, yang akan menepuk kita supaya kita dapat kembali kepada jalan yang seharusnya kita lalui, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah gambaran firman Tuhan yang menuntun kita. Ya, seringkali kita salah arah, salah melangkah, tetapi bersyukur Yesus yang menjadi firman, yang adalah firman itu yang akan menuntun kita. Ya, jadi relakan hati kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Seringkali mungkin terdengar keras bagi kita, tetapi itu adalah untuk kebaikan kita semua, ya, supaya kita tidak salah jalan lalu terjerumus dan terhilang. Tetapi firman Tuhan itu akan menuntun kita. Kalau kita menurut kepada firman Tuhan, kita akan dituntun kepada jalan yang seharusnya kita berjalan supaya kita sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang digambarkan oleh Raja Daud sebagai penghiburan
di dalam lembah kekelaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita ada dalam situasi lembah kekelaman atau kita ada di dalam bayang-bayang maut. Tetapi biarlah tongkat Tuhan dan gada Tuhan itu menjadi sukacita kita. Kenapa? Karena meskipun kita mungkin pandangan kita terbatas ya tentang masa depan, tetapi kita dapat mempercayakan sepenuhnya kepada Gembala Agung kita, Gembala yang baik yang akan menuntun kita supaya kita tidak terjerumus, dan ketika ada bahaya, Dia yang akan membela kita. Asal kita berjalan dalam jalan yang benar, maka sukacita di dalam lembah kekelaman akan kita peroleh. Puji nama Tuhan, biar ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Gembala yang baik, dan kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh berjalan dalam jalan Tuhan yang benar menurut kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan terus pimpin dan sertai kami di hari-hari yang semakin sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.